Berbicara mengenai masalah pendidikan, kita harus tahu dulu nih, apa itu arti dari masalah dan apa itu arti dari pendidikan. Nah, masalah itu sendiri memiliki arti sebagai sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan pendidikan berasal dari kata didik yang menurut KBBI berarti latih. Sehingga pendidikan dapat diartikan sebagai proses melatih baik itu pola pikir, sikap, dan tata laku seseorang. Jadi, masalah pendidikan itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan untuk mengubah proses melatih pola pikir, sikap, dan tingkah laku pada seseorang. Membahas mengenai masalah pendidikan di Indonesia sendiri, masalahnya itu luas dan kompleks banget tentunya. Mulai dari sarana prasarana, kualitas dan jumlah tenaga pendidik, bahkan sampai ke kurikulum yang berlaku. Oke, jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang jenis-jenis permasalahan pendidikan di Indonesia, karena di Indonesia ini banyak sekali isu-isu pendidikan. Salah satunya itu adalah angka melek huruf yang tinggi tetapi tingkat literasinya itu rendah. Kemudian ada keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah dalam mengusahakan program pendidikan yang terjangkau untuk masyarakat. Kemudian ada kurang memadainya sarana dan prasarana di daerah pedesaan atau di daerah-daerah terpencil. Kemudian ada kualitas guru dan perbandingan jumlah guru dengan murid. Kemudian ada rendahnya pendapatan per kapita yang berpengaruh terhadap kesehatan, kemudian ketumbuh kembangan anak dan berpengaruh ke pembelajaran anak juga. Kemudian juga ada kurangnya kesadaran terhadap pendidikan dan juga ada perubahan kurikulum dan menteri pendidikan. Nah, itu berikut adalah isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Sebelum itu saya jelasin dulu ya apa itu literasi. Jadi literasi itu adalah salah satu cara seseorang untuk memahami informasi dengan cara membaca atau menulis. Tetapi saat ini tingkat literasi di Indonesia itu sangat rendah. Kenapa demikian? Mengingat adanya era digital yang telah mengubah gaya hidup manusia, seolah-olah itu menjauhkan diri dari buku bacaan. Buktinya masyarakat di Indonesia itu lebih sering memilih untuk mencari data di dokumen di Google untuk sebuah buku bacaan ketimbang pergi keluar ke perpustakaan atau ke tempat buku lainnya. Akibatnya perpustakaan sepi, toko buku sepi. Namun ada juga sih beberapa masyarakat Indonesia yang lebih memilih langsung mengunjungi perpustakaan atau toko-toko buku. Melihat begitu rendahnya minat membaca masyarakat di Indonesia, tentu ini sangat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah dalam mengusahakan program pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyaknya calon penerus bangsa yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di bangku sekolah. Padahal, semua calon penerus bangsa harus mendapatkan pendidikan yang layak, sesuai yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran tidak hanya berlaku dalam lingkup infrastruktur, tapi masih banyak yang dapat diberikan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan hal yang penting untuk mendorong suksesnya terselenggara pendidikan yang layak dan berkualitas. Aktivitas yang berada dalam lingkup pendidikan sangat memerlukan anggaran yang mengadakan fasilitas belajar mengajar yang layak. Pendidikan tidak berjalan dengan baik, dengan lancar, maka hal tersebut akan berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya fasilitas belajar mengajar dan tidak terjaminnya kesejahteraan pelajar. Sehingga salah satu keberhasilan sebuah pendidikan yaitu anggaran atau pembiayaan pendidikan yang mencukupi agar aktivitas pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah-wilayah terpencil. Sebenarnya sih tidak sedikit lembaga pendidikan di Indonesia itu yang sarana dan prasarana pendidikannya itu tidak memadai. Contohnya seperti kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah, kemudian gedung-gedung yang tidak layak pakai, kemudian kelengkapan buku dan perpustakaan, kemudian laboratorium yang tidak sesuai standar,
kemudian tidak memadainya penggunaan teknologi dan informasi, dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut merupakan berbagai contoh permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pengelolaan sarana dan prasarana dalam pendidikan yang tidak berjalan dengan semestinya, sehingga dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal. Proses pendidikan dengan sarana dan prasarana memiliki keterkaitan, yaitu bahwa pendaya gunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dapat didefinisikan sebagai sebuah proses kerjasama. Artinya, dalam proses pembelajaran di sekolah diperlukan adanya pengelolaan serta pendaya gunaan sarana dan prasarana. Nah, jadi sarana dan prasarana itu penting karena sarana dan prasarana itu memiliki keterkaitan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas mengenai kualitas dan jumlah tenaga pendidik di Indonesia. Kualitas tenaga pendidik ini merupakan salah satu unsur yang krusial bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena tenaga pendidik merupakan seseorang yang tentunya akan membimbing dan mengajar murid-muridnya. Pada masa sekarang ini, di tengah perkembangan teknologi dan pengetahuan yang sangat pesat, dibutuhkan tenaga pendidik yang tidak hanya jago, tetapi mampu mengetahui bagaimana caranya menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik, lulusan-lulusan yang dapat beradaptasi dengan cepat dengan perkembangan yang ada, dan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri pada saat ini. Tetapi, kita tidak bisa membebankan dan menyalahkan tenaga pendidik begitu saja. Kenapa? Karena bagaimana bisa seorang tenaga pendidik melakukan inovasi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri apabila mereka dibebankan oleh tugas-tugas administrasi sebagai kualifikasi bagi tenaga pendidik tersebut. Selain itu, masih banyak tenaga pendidik yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan upahnya pun tergolong kecil. Contohnya, para tenaga pendidik yang ada di daerah dan tenaga pendidik honorer. Menurut data dari BPS, yaitu data rasio perbandingan jumlah tenaga pendidik dengan muridnya pada tahun 2018-2019, satu tenaga pendidik bisa bertanggung jawab kepada sekitar 15-16 murid. Meskipun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, hal tersebut masih dirasa kurang ideal. Mengapa? Karena jumlah tenaga pendidik yang ada di Indonesia ini persebarannya tidak merata di setiap daerahnya. Bedahnya pendapatan per kapita, sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya lebih lanjut atau bahkan tidak menyekolahkannya sama sekali. Menurut Amalia, tahun 2012, pendidikan merupakan jembatan menuju masa depan suatu bangsa. Karena pendidikan menyangkut karakter pembangunan dan pertahanan jati diri seseorang dalam suatu bangsa. Seseorang diharuskan memiliki pendidikan setinggi-tingginya agar dapat bisa mendapatkan pekerjaan. Saat seseorang bekerja dan mendapatkan pendidikan yang tinggi, maka seseorang harus memiliki pendidikan yang tinggi pula. Karena jika pendidikannya tinggi, maka dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya kesadaran terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, pendidikan sangat dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan yang ada. Namun, kesadaran akan pendidikan di Indonesia masihlah sangat rendah, khususnya untuk daerah terpencil. Bahkan di daerah perkotaan saja, seperti Jakarta, masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran rendah tentang pendidikan. Hal-hal yang membuat masyarakat kurang mementingkan pendidikan adalah ketidaktahuan mereka akan pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan hidup. Padahal, dengan pendidikan yang baik, pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten, sehingga kondisi bangsa akan mengalami perubahan. Jadi, apakah menurut kalian pendidikan itu masih kurang penting? Permasalahan yang terakhir adalah efektivitas perubahan kurikulum. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dengan siswa yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, pembelajaran harus dilaksanakan secara terencana. Maka, peran kurikulum di sini sangatlah penting. Namun, apa jadinya jika kurikulum itu tidak teraturan dan terkesan berantakan karena sebuah pergantian kurikulum yang tak terencana?
Pergantian atau perubahan kurikulum sebenarnya dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, perubahan itu harus diiringi dengan persiapan yang cukup matang. Salah satu perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari KTSP menjadi Kurtilas atau 2013 yang menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama adalah metode penilaian yang cukup kompleks dan menyita waktu. Yang kedua adalah ketidaksiapan guru pada kurikulum baru. Yang ketiga adalah ketergesaan penerapan yang menyebabkan ketidaksiapan penulisan atau percetakan dan peredaran buku. Seharusnya dalam perubahan kurikulum perlu direncanakan secara matang dan efektif.